kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-15. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharaini ila anqal mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laysa mawjudan ma'ahu. Mimma termasuk dari hal-hal yang bisa memberikan kepadamu pemahaman, ya duluka menunjukkan kepadamu ala wujudi qahrihi, bahwasanya Allah yang qahhar, yang jika berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi. Artinya apa? Kadang menghendaki menghinakan seseorang atau mengangkat seseorang. Kalau mengangkat seseorang menjadikan orang itu kenal Allah, makrifah kepada Allah, menghinakan seseorang menjadi orang tidak kenal kepada Allah, maka di sini termasuk tanda kalau Allah menghendaki seseorang, menghendaki ketidakbaikan, kehinaan, an hajabaka, Allah menutupmu, anhu dari Allah, Allah menjadikan engkau terhalang dari Allah, bima laisa mawjudan ma'ahu, dengan sesuatu yang tidak ada beserta Allah, dengan Allah. Kita harus paham dulu bahwasanya yang maha ada hanya Allah, selain Allah itu tidak ada, kemudian diadakan. Maka yang ada yang sesungguhnya adalah Allah. Kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Kita adanya diadakan, tapi Allah ada zat secara zati. Allah memang maha ada. Artinya semua makhluk ini kalau dijajar, kalau keberadaan makhluk dibanding dengan keberadaan Allah, makhluk ini tidak ada. Karena adanya makhluk ini karena diadakan oleh zat yang maha ada, maka semestinya makhluk ini yang tidak ada tidak boleh menjadi penghalang untuk bisa melihat yang maha ada. Maka bermasalah jika ada seorang terhalang untuk kenal Allah karena sesuatu yang semestinya diyakini ini dari tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semesta, bintang, rembulan, gunung dan seterusnya, termasuk kekayaan apapun. Ini semua ada karena diadakan oleh Allah. Yang maha ada hanya Allah. Maka termasuk hamba yang terhinakan adalah di saat sesuatu yang semestinya, sesuatu yang asalnya tidak ada ini kok menghalangi dari melihat zat yang maha ada. Artinya jangan sampai dunia yang kalian saksikan, kamu yakin atau tidak kalau Allah menciptakan dunia? Yakin. Benar nih, yakin. Kan sudah dibahas tentang keyakinan. Terus kenapa kok duniamu menghalangimu untuk sampai kepada Allah? Kenapa kok duniamu menjadikan kamu tidak sampai kepada Allah? Berarti dirimu telah dipilih menjadi hamba yang terhinakan. Karena apa? Semestinya ini adalah bukan penghalang antara engkau kepada Allah. Karena ini hakikatnya harus kita yakini bahasanya tidak ada artinya di hadapan Allah, nggak ada gunanya. Nggak ada artinya, nggak ada di hadapan Allah. Dunia yang ada hanya Allah. Dunia ini ada karena diadakan oleh Allah. Maka sesuatu yang diadakan oleh Allah tidak boleh menghalangimu untuk melihat zat yang maha ada, untuk kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah di sini yang harus kita fahami bahwa alangkah banyaknya kita ini terhalang kepada Allah, nggak kenal Allah gara-gara makhluk Allah. Semua yang Allah berikan kepada kita ini hendaknya tidak boleh menjadi penghalang lalu kita terhenti tidak sampai kepada Allah. Semestinya semua ini, kalau kita terhenti kepada ini alat, semua ini ada alat untuk melihat Allah. Tahu alat? Alat itu untuk melihat, berarti yang dilihat bukan alat. Yang kalau Anda melihat alat tidak bisa melihat sesuatu yang akan dilihat. Saya misalkan saya pakai kacamata. Di saat saya melihat kacamata, saya tidak bisa melihat Anda. Mestinya ya saya kacamata saya gunakan melihat Anda. Jangan sampai saya terhenti melihat kacamata, ya Anda melihat Anda. Dunia mestinya ini menjadi sebab engkau melihat Allah, engkau kenal Allah. Makanya kalau kacamata saya kotor terhalang, nggak kelihatan. Karena ada penghalang di sini. Maka sebetulnya ini kemarin sudah dikatakan, soalnya lihat semesta ini kan sudah kita yakini ciptaan Allah, ciptaan Allah.
Lah keyakinanmu bahwasanya ini semua ciptaan Allah, lah kok kenapa kau menjadi penghalang dia itu untuk sampai kepada Allah, untuk kau kenal Allah? Berarti ini ada qahr, Allah menghendaki kehinaan kepada hamba tersebut. Maka janganlah engkau menjadi hamba yang terhinakan, jangan sampai engkau menjadi hamba yang menjadi tidak kenal Allah karena selain Allah. Akan tapi hendaknya semuanya ini kita jadikan sebab kita sampai kepada Allah, untuk melihat Allah, melihat manusia, melihat Allah. Sehingga nanti wahdatus syuhud, bukan wahdatul wujud. Wahdatus syuhud adalah tidak melihat apapun kecuali yang dilihat Allah. Bukan Allah berubah menjadi cacing, bukan berubah itu, tidak. Bukan berubah menjadi cicak, bukan. Akan tapi lihat, dia langsung tembus melihat cicak. Subhanallah, maha suci Allah, maha agung, maha kuasa Allah. Cicak makanannya barang terbang. Berpikir dia melihat tubuhnya, dia merenungi tentang dirinya sendiri, hanya bisa mengucapkan subhanallah, kagum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak melihat apapun kecuali yang dilihat adalah Allah. Maka jangan sampai ini semua menjadi penghalang. Maka di saat berhenti kepada makhluk, nggak sampai kepada Allah. Nabi SAW lihat, untuk sampai kepada Allah, tidak boleh kita terhenti kepada Nabi. Maka nggak boleh mengkultuskan Nabi lalu menganggap Nabi jadi Tuhan, nggak boleh. Semestinya Nabi akan menjadi pintu kita menuju Allah. Jadi pintu itu macam-macam dunia. Pintu terbesar adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pintu sampai kepada Allah. Mestinya begitu. Ini tangga sampai kepada Allah. Nabi adalah yang terbesar. Sehingga jangan sampai kita salah menggunakan ini semua. Tanggamu itu untuk sampai kepada puncak. Jangan belok ke tempat lain. Tangga untuk tangga, tidak sampai engkau kepada Allah. Tanggamu itu untuk sampai kepada tingkat yang lebih tinggi. Ada tangga bulat, tangga sampai kepada Allah. Maka lihat, bisa jadi orang tertipu. Ada orang, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pintu terbesar. Tidak akan bisa sampai kepada Allah melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan menuju Allah kecuali jalan Nabi Muhammad SAW. Tapi ada orang terhenti, tidak menjadikan Nabi untuk sampai kepada Allah. Hati-hati. Bukan saja orang dengan dunia ini lalu tertipu, bukan. Orang dengan dunia tertipu sehingga menjadi tidak sholat dan sebagainya. Karena menjadi dunia ada, mencari pangkat. Ada juga ini, karena Nabi ini adalah pintu terbesar menuju Allah. Tapi di saat berhenti kepada Nabi bukan digunakan untuk sampai kepada Allah. Nah, karena Nabi, nama besar Nabi, mungkin dia gelarnya pecinta Nabi, pengagum Nabi, bukan Allah yang dicari ternyata. Biar juga dikagumi sama orang dia. Lihat pakai Nabi dijual, bukan kepada Allah yang dicari. Berhenti. Karena Nabi adalah makhluk Allah, teragung, termulia, pintu terbesar menuju Allah. Jangan terhenti sampai di situ. Gayanya sih ngagungkan Nabi saja, ternyata dia mengagungkan Nabi, anggap saja mengadakan perayaan besar untuk mengagungkan Nabi. Apakah benar itu kau ingin sampai kepada Allah? Atau hanya pengen disebut kalau majelis maulidmu terbesar di dunia? Loh, berubah. Loh, katanya pengen kepada Allah, berubah. Hati-hati. Berarti terhenti, terhalang dengan makhluk. Mestinya dengan Nabi kenal Allah, Nabi menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan Rasulullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dunia seperti itu, dengan istri terhalang, dengan ini terhalang. Nah, semua manusia sebetulnya sangat mudah untuk sampai kepada Allah. Tidak ada hijab yang sesungguhnya. Karena memang penghalang ini adalah diyakini tidak ada. Yang ada hanya Allah. Penghalang ini adalah diciptakan Allah, bukan untuk menjadi penghalang, tapi untuk melihat, untuk kenal Allah secara sesungguhnya. Orang fakir yang ada di kiri kanan kita itu, kalau anda faham, hei orang kaya, ternyata dikirim Allah agar engkau cepat sampai kepada Allah dengan sedekahmu, bukan pengganggumu. Kalau kau faham, itu kan beda. Ada orang sakit di rumahmu, jerit-jerit, mungkin anda merasa terganggu, padahal apakah anda tidak sadar Allah itu ingin mengangkatmu karena kau membantu dia, sayang kepada dia, terangkat setelah itu. Nah, salah pandang, makanya salah terus urusan dengan manusia. Ini berbahaya. Sehingga tidak memandang yang dilihat bukan Allah terus. Ini sebagai musibah terus. Sehingga ahli iman yang sesungguhnya lihat, apakah menganggap musibah sebagai musibah?
Di saat dia tertimpa musibah, apakah harta, ada yang meninggal atau sakit, ternyata ia fahami adalah, oh Allah maha kasih kepadaku, ini semoga sebab aku diampuni oleh Allah. Sakit dunia itu, hilangnya kekayaan dunia itu, sifat di dunia, kejadian di dunia, tapi lihat, karena dia melihat Allah, tidak akan menghalangi Allah. Tapi ada orang gara-gara jatuh, bangkrut, putus asa, bunuh diri, nggak kenal Allah, macam-macam. Termasuk tadi contoh yang paling besar adalah pintu teragung baginda Nabi SAW, bisa nggak nyampe loh ya, hanya bangga kok aku ngadakan acara sambung Nabi ini, tapi dia perilakunya tidak kenal Allah. Kalau kenal Allah tidak akan seperti itu. Kemarin kita bahas, orang ngaku Nabi saja sudah dianggap baik loh, orang ngaku ketemu mimpi Nabi. Ustadz, kiai dimanapun, seagung apapun dia, nyaci Nabi sekali gak ada yang datang setelah itu. Lihat, Nabi itu mahal, sehingga banyak orang menjual Nabi hanya untuk kepentingan pangkatnya. Itu artinya apa? Terhenti dia, tidak kenal Allah, tidak sampai kepada Allah. Baik, kita untuk sampai kepada Allah dipermudah oleh Allah. Orang ahli maksiat masih bisa sampai kepada Allah, karena kemaksiatan bukan penghalang, asalkan dia tobat selesai, bukan penghalang. Sehingga orang yang sampai kepada Allah bermacam-macam. Ada orang dijaga dari kecil tidak bermaksiat, namanya Nabi. Ada orang maksiatnya sedikit, orang para kekasih Allah. Ada orang bermaksiat tapi ternyata nyampe kepada Allah, taibin, orang tawab, bahkan Allah senang, innallaha yuhibbut tawwabin. Akan tapi ada yang menjadikan hijab yang luar biasa, bukan hartamu, bukan pangkatmu. Jadi pangkat, harta tidak akan menjadi penghalang kalau orang itu benar. Pangkatmu tidak akan jadi penghalang, istrimu tidak aja penghalang, kekayaanmu tidak jadi penghalang. Akan tapi yang menjadi penghalang adalah yang ada dalam dirimu sendiri, yaitu kesombongan. Nah ini kesombongan. Kesombongan itu susah benar. Jadi ibaratnya begini, mata sesuatu banyak, ada lampu, ada sesuatu, ada ini tiang bagus, ada warna-warni lampu segala macam, lihat, terlihat ini, terlihat. Akan tapi lihat, untuk melihat ini agar lebih jelas kita perlu pakai alat kan, pakai alat penglihatan. Baik, sudah disiapkan alat dan sebagainya, tetap tidak bisa melihat. Karena apa? Matanya buta. Dulu sama aja bohong. Hatinya yang sudah tertutup, nggak bisa melihat apapun. Yang bisa menutup hati hanya kesombongan. Makanya kalau orang sombong nggak bisa benar. Biarpun baca Al-Quran, bukan Al-Quran yang lihat, yang lihat dirinya sendiri. Ayat Al-Quran untuk membesarkan kesombongannya. Ini adalah hijab. Hijab yang sesungguhnya adalah di dalam dirimu sendiri. Sebab ini bukan jadi hijab kalau ahli iman. Orang tidak, ini tidak akan menjadi hijab. Orang kaya ada, masya Allah kekayaannya melimpah, tapi sedekahnya nggak habis-habis. Allah, ajib, nggak jadi penghalang ternyata. Tapi kalau sombong, model apapun dia dengan kesombongan yang hijab, tidak akan sampai, tidak akan bisa melihat Allah. Jadi kaya sombong, kikir, sudah jahat. Jadi orang melarat, ngedumel terus. Allah, ada apa? Jadi apa saja, karena ininya sudah tertutup, hatinya tertutup dengan kesombongannya. Itu yang menutup hati iblis, menutup orang-orang, sehingga orang mengaku menjadi raja, apa Tuhan seperti Fir'aun, karena sombong di dalam hatinya. Kalau orang bermaksiat bisa saja setelah maksiat dia menangis di esok hari. Ini tidak akan bisa menjadi penghalang dari Allah. Tapi kalau sudah ada sombong, dikatakan Nabi batarul haq, menjadikan engkau buta akan kebenaran, menolak kebenaran, buta yang sesungguhnya, sehingga nggak ada artinya. Biarpun Nabi pun dipakai untuk gedekan kesombongan. Oh, majelis terbesar, lo kan berubah jadinya. Nabi dipakai untuk membesarkan kesombongannya, bukan sampai kepada Allah. Koreksi dirimu. Jangan suburkan diri hatimu dengan, jangan suburkan kesombongan di dalam hatimu. Maka jadikan apa yang Allah berikan kepadamu adalah untuk melihat Allah, untuk kenal Allah. Jangan berubah kekayaan yang Allah berikan kepadamu, bukan untuk menjadikan dirimu petentang itu, tolak pinggang, main sombong, naik mobil mewah, rumah megah dan sebagainya. Akan tapi jadikan itu semua untuk kenal Allah. Kalau sudah begitu selamat dirimu, maka tidak ada hijab antara engkau dengan Allah. Dan semestinya ahli iman seperti itu. Dunia ini tidak akan menjadi hijab, tapi ketahuilah hijab yang sesungguhnya adalah di dalam hatimu. Nggak ada hijab aslinya antara kita dengan Allah, jelas. Tapi kesombongan Abu Jahal, dengar Nabi, percaya itu wahyu, tapi nggak bisa nerima. Karena apa? Sombong di dalam hatinya,
Kalau sudah ada kesombongan tidak akan bisa sampai kepada kebenaran. Allah, hati-hati. Sombong ada banyak sebabnya. Ada sombong karena ilmunya. Sehingga dikirim kebenaran dari orang yang bodoh pun nggak mau. Sombong itu kan gila sebetulnya. Biarpun orang gila ngomong, kalau benar ngapain nggak kita dengar kan? Coba orang sombong masuk sungai. Ada enggak ceritanya ada orang sekeluarga, orang pinter, profesor semuanya, berakal, naik mobil, ada orang gila bilang, "Pak, jembatannya roboh." Siapa itu? Orang gila, Pak. Wah, jangan dengar orang gila. Masuk, cebur sungai lah. Biar orang gila, kalau benar ya kita dengar dong. Sombong menjerumuskan, sama apalagi urusannya dengan akhirat. Sudah dikasih tahu sama ustadz, hanya bilang, "Ustadz kampung, bukan level gue itu." Ustadz lokal, oh cebur neraka. Nah, masuk sungai masih bisa selamat. Tapi cebur neraka ada kesombongan, gara-gara dia punya gelar, punya jabatan, punya kekayaan. Cari ustadz pilih ustadz yang terkenal. Kalau ustadz yang masyhur, yang sering kelihatan di kotak, kan kelihatan gede di kotak. Ustadz yang banyak. Karena biasa dengan ustadz-ustadz begitu, ustadz masyhur yang sering di radio itu ya, itu gara-gara begitu nanti sama ustadz kampung yang ngeremehin. Aduh, saya itu tidak mantep blas kalau tanya. Saya pengen ustadz yang itu loh ceramah. Nah, sombong nggak bisa dapat kebaikan orang seperti itu. Hijab dirinya itu, hijab dari kenal Allah. Sombong. Dan sombong karena ilmu ada, sombong karena harta, sombong karena nasab, sombong karena harta, sombong karena nasab. Karena nasab bagaimana? Nah, karena kemana-mana merasa anaknya kiai mau diajari orang, itu murid abah saya, murid abah saya. Yang alim bapakmu, kau masih bahlul, harus belajar. Dikit-dikit kemana-mana bapak saya, murid bapak saya, murid bapak saya. Nggak bisa benar orang gitu. Sama seorang pejabat, anak pejabat kemana-mana jadi anaknya pejabat, tidak sadar bapaknya sudah dipecat. Ya maaf, mau sombong tentang penting sini nggak? Nah, sombong menghalangi orang sampai kepada kebenaran. Nah, sombong ini termasuk pangkat. Sombong itu bisa dengan kebaikan loh ya. Kebaikan dilakukan bisa menjadikan orang ujub, sombong. Satu paket itu. Orang bisa sombong kok. Sombong tadi yang kita gede-gedean majelis sombong. Kalau majelisnya yang datang yang parkir mobilnya pakai mobil apa sepeda? Oh, banyak mobilnya kita. Itu sepeda biasa. Jadi kalau majelis kita yang hadir mobil mewah. Yang lain biarpun banyak tapi itu sepeda engkol, kan? Majelis loh ya, ini majelis untuk sholawatan itu. Itu ternyata bisa jadi bahan untuk sombong. Orang model begitu nggak bisa benar itu. Biarpun katanya Masya Allah, tapi tidak. Biarpun katanya baik, tidak. Sombong. Itulah menjadikan iblis terlempar, terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjaga hati kita bersih dari kesombongan. Sehingga apa? Tidak ada yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Sehingga kalau sudah hati itu tidak ada kesombongan, kita akan mudah kenal Allah. Maka kekayaan yang Allah berikan kepada kita tahu. Karena apa? Kekayaan ini tidak menjadi kita sombong, bisa menjadi sebab kita kenal Allah. Diberi pangkat, kita gunakan untuk Allah. Diberi apapun, langsung kita ingat Allah. Kenapa? Tidak tertutup hati kita. Kalau sudah tertutup hati kita, semuanya akan jadi musibah bagi kita. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bissawab.